waktu tak sebentar untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah di sini, karena saya lihat ada beberapa siswa di sini yang kurang minat belajar. Dengan mempersingkat waktu, saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu bersedia menjawab dari semua pertanyaan saya? Siap, saya bersedia. Nah, pertanyaan saya pertama, Ibu, apakah penyebab terjadinya kurangnya minat belajar siswa di sekolah ini? Iya, terima kasih. Saya akan menjawab sesuai dengan keadaan di sini di sekolah kami, yaitu pertama itu yang menyebabkan itu kurangnya minat siswa dalam belajar itu mungkin dalam proses pembelajaran siswa, guru dengan siswa itu kurang menggunakan yang namanya media pembelajaran. Di sini di dalam media ini siswa itu pasti kalau kita menggunakan media yang bervariasi sesuai dengan pembelajaran yang dilaksanakan pada saat itu, maka siswa akan lebih menarik di situ. Jadi yang menyebabkan di sini adalah mungkin karena kurangnya media yang diberikan yang ditampilkan oleh guru. Kalau kita hanya mengajar tok saja tanpa menggunakan media atau alat peraga sesuai dengan pembelajaran yang kita gunakan, itu otomatis itu siswa istilahnya tidak ada minat atau kurang menarik. Tapi kalau kita tampilkan sesuai dengan pembelajaran kita, media bermacam-macam atau bervariasi, itu mungkin bisa menarik minat siswa dalam pembelajaran tersebut. Jadi kesimpulan dari pertanyaan yang pertama itu harus ada media, iya, supaya minat belajar siswa lebih lebih serius, ya. lebih konsentrasi dalam ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya dari soal yang pertama. Kemudian saya ingin bertanya lagi kepada soal yang kedua, bahwa bagaimana cara antara guru dan siswa sehingga terjadi pembelajarannya kembali normal? Ya, terima kasih. Kalau kita istilahnya mau menggunakan supaya siswa bagaimana bisa kembali normal atau istilahnya lebih menarik dalam proses pembelajaran, maka di sini seorang guru itu harus memang betul-betul bagaimana kiat-kiat atau upaya-upaya yang dilakukan dalam proses pembelajaran sehingga bisa menarik minat siswa dalam belajar, ya. Nah, jadi di sini istilahnya harus ada dulu penguasaan kelas di sini, ya. Seorang guru itu harus menguasai dulu kelasnya, berapa siswanya, bagaimana karakternya, siswa per siswa, terus dilihat di situ minat daripada siswa. Oh, dia sukanya di mata pelajaran apa, dia sukanya di mata pelajaran apa, atau kegiatan apa. Jadi di sini istilahnya itu sebagai guru harus itu menggunakan metode atau strategi yang bagus, yang mana yang cocok diterapkan di kelas itu sehingga bisa memancing atau memotivasi minat siswa dalam belajar, ya. Jadi di sini istilahnya harus ada keterlibatan antara siswa dengan guru yang bagus. Bagaimana kemampuan itu guru untuk mentransferkan ilmunya kepada siswanya supaya siswanya itu bisa meningkatkan minat belajarnya. Begitu, Bu. Terima kasih Bu. Jadi di poin yang kedua ini harus ada media. Ya. Strategi media pembelajaran, kiat-kiat atau strategi yang dilakukan dalam proses pembelajaran, dan harus guru menguasai sifat dan karakter siswa. Iya, menguasai kelas di situ. Menguasai kelas. Sekarang pertanyaan saya yang ketiga, apakah bisa disebutkan apa-apa saja dampak yang dihadapi seorang siswa sehingga kurang perhatian pada pembelajarannya? Iya, terima kasih. Kalau di sini kita bercerita tentang dampak atau latar belakang, di sini kita harus lihat dulu itu sebagai motivator ataupun guru
harusnya itu mengetahui siswa itu bagaimana latar belakang keluarganya ya. Ya di situ kita bisa ada itu istilahnya kunjungan guru ke keluarga. Kita mau lihat di sana dulu latar belakangnya bagaimana sehingga anak ini sampai di sekolah kurang minatnya untuk belajar. Jadi dilihat dulu bagaimana orang tuanya, pendidikannya, lingkungan keluarganya, karena itu semua mendukung daripada proses anak belajar di rumah maupun di sekolah ya. Terus di sini bagaimana juga itu keadaan siswa tersebut, apakah dia merasa risih dengan temannya. Jadi dilihat juga di situ di lingkungan belajarnya di sekolah, mungkinkah dia kurang minat karena sering dibully sama temannya, sering isinya diejek-ejek sama temannya. Jadi dilihat di situ juga latar belakang siswa tersebut, apa dampaknya sehingga dia kurang minatnya dalam belajar di sekolah. Ya, itu Bu. Terima kasih Bu. Ayo Kesimpulannya, Enam Bob. Cucu ibu enam. Dalil kesimpulan sebentar aku potong. kesimpulannya yang ketiga yaitu latar belakangnya dari keluarga. Ya, dari keluarga siswa kita, dan kita harus mengetahui dulu apa dampaknya di situ, apa kita harus ketahui di situ sisi keluarganya yang bagaimana, kenapa bisa anak seperti ini. Terus kedua di teman-temannya. Kemudian yang kedua adalah teman-temannya. Saya kira sampai di sini dulu Bu pertanyaan saya. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan kepada saya.